Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait definisi belajar, ciri-ciri perubahan sebagai hasil belajar, kemudian bentuk-bentuk belajar, dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Festi Rahada Tananda, absen 4, kemudian Amalia Fidayanti, absen 5, dan yang terakhir, Syamsul Arifin, absen 6. Yang pertama yaitu adalah definisi belajar. Belajar sendiri merupakan suatu kegiatan yang wajib atau pasti dilakukan oleh setiap individu. Belajar merupakan wujud upaya individu untuk menuju perubahan yang lebih baik bagi dirinya sendiri melalui peningkatan pengetahuan, baik itu dari segi pengetahuan akademik maupun pengetahuan non-akademik. Pada zaman sekarang ini, belajar lebih diartikan sebagai suatu usaha dari peserta didik untuk memperoleh pengetahuan melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah yang tentunya mendapatkan bimbingan dari seorang guru atau tenaga pendidik. Padahal jika kita pahami lebih dalam lagi, belajar itu tidak hanya didapatkan dari lembaga pendidikan formal saja, namun juga bisa lembaga pendidikan non-formal. Oleh karena itu, di sini kelompok kami akan memaparkan lebih dalam apa itu makna belajar yang sesungguhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi belajar ini juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Baharudin dan Esa. Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Yang kedua yaitu belajar menurut pendapat Umar Hamalik. Belajar merupakan suatu modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui sebuah pengalaman. Yang ketiga yaitu menurut pendapat Aunur Rahman. Belajar merupakan proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan di dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang keempat yaitu belajar menurut pendapat Hilgard dan Winasanjaya. Belajar merupakan proses perubahan perilaku sebagai akibat adanya pengalaman dan juga latihan. Yang kelima yaitu menurut Pujianto. Belajar merupakan suatu yang kompleks yang terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya. Yang keenam yakni menurut Syaiful dan Aswan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Hilgard dan Winasanjaya, yakni belajar merupakan proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Yang ketujuh yaitu belajar menurut Isana. Belajar menurut Isana merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Yang kedelapan yaitu belajar menurut James O. Whittaker. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. Maksud saya, proses di mana tingkah laku ditimbulkan dan diubah melalui pengalaman dan latihan. Dan yang terakhir yaitu belajar menurut Cronbach merupakan suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Ciri-ciri perubahan sebagai hasil belajar. Perubahan tingkah laku menurut Muhammad Surya ada 8, yaitu 1. Perubahan internasional, 2. Perubahan yang berkesinambungan atau kontinu, 3. Perubahan yang fungsional, 4. Perubahan yang bersifat positif, 5. Perubahan yang bersifat aktif, 6. Perubahan yang bersifat permanen, 7. Perubahan yang bertujuan dan terarah, 8. Perubahan perilaku secara keseluruhan. 1. Perubahan internasional yaitu perubahan yang disengaja dan dilakukan dengan sadar, begitu juga dengan hasil-hasilnya. Misalnya, individu tersebut menyadari bahwa pengetahuan dalam dirinya semakin bertambah. Kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu, yaitu bertambahnya pengetahuan yang dimiliki merupakan kelanjutan dari pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Ketiga, perubahan yang fungsional, yaitu setiap perubahan yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Keempat, perubahan yang bersifat positif, yaitu perubahan perilaku yang terjadi itu bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Kelima, perubahan yang bersifat aktif, yaitu untuk memperoleh perilaku baru. Individu yang bersangkutan harus aktif berupa melakukan perubahan. Keenam, perubahan yang bersifat permanen, yaitu
perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar yang cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Ketujuh, perubahan yang bersifat bertujuan dan berarah, yaitu individu yang melakukan kegiatan belajar memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kedelapan, perubahan perilaku secara keseluruhan, yaitu perubahan perilaku yang bersifat menyeluruh, yakni bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi perubahan dalam sikap serta keterampilannya. Adapun Syah dalam Sriyati menjelaskan bahwa perubahan sebagai hasil belajar itu memiliki 3 ciri, yaitu perubahan internasional, perubahan itu positif dan aktif, ketiga perubahan efektif dan fungsional. Perubahan internasional adalah perubahan yang terjadi dalam diri individu, dilakukan dengan sengaja dan disadari. Maksudnya, perubahan sebagai hasil belajar bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi perubahan itu disengaja dan disadari sebelum aktivitas belajar. Kedua, perubahan itu positif dan aktif. Perubahan sebagai ciri belajar bersifat positif dan aktif. Itu bersifat positif maksudnya perubahan itu bersifat baik, bermanfaat, dan sesuai yang diharapkan oleh individu. Perubahan bersifat aktif maksudnya perubahan terjadi dalam diri individu merupakan hasil dari usahanya. Ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Perubahan bersifat efektif artinya perubahan itu berguna. Perubahan yang berhasil guna adalah perubahan yang bermakna dan bermanfaat bagi diri individu. Perubahan bersifat fungsional artinya perubahan itu relatif permanen dan siap dibutuhkan setiap saat. C. Ciri-ciri bentuk belajar. 1. Belajar responden. 2. Belajar kontiguitas. Ketiga, belajar operan. Dan keempat, belajar observasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Dr. Andes Slamet faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu ada 2. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri yaitu faktor yang ada dalam diri suatu individu yang sedang belajar. Faktor internal meliputi faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Untuk faktor jasmania meliputi faktor-faktor bagian kesehatan, yaitu sehat berarti tidak cacat, segenap badannya sehat, tidak cacat, tidak tuli, tidak buta, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis ada inteligensi, yaitu cara beradaptasi yang dengan cepat. Kemudian perhatian sendiri adalah keaktifan yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek. Jadi rasa peduli yang sangat tinggi kepada suatu objek. Kemudian ada minat sendiri yaitu suatu kecenderungan kepada sekumpulan atau suatu objek. Minat seperti minat dalam hal menyanyi atau minat dalam kesukaan. Kemudian ada bakat adalah suatu kemampuan diri, kemampuan untuk belajar atau kelebihan bakat. Kemudian ada motif kematangan yaitu suatu kesiapan. Kemudian kesiapan adalah suatu kebersihan dalam menghadapi hal yang baru. Untuk yang ketiga, faktor kelelahan yang meliputi jasmani dan kelelahan rohani. Untuk kelelahan jasmani seperti kelelahan tubuh, kemudian untuk cara mengatasinya seperti istirahat
atau membaringkan tubuh, itu merupakan faktor dari jasmani. Kemudian faktor yang dari rohani adalah dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga menjadikan minat, dorongan untuk belajar itu sangat susah, atau dorongan untuk menghasilkan belajar hilang. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar suatu individu yang sedang belajar, atau faktor yang dari luar. Faktor eksternal meliputi satu, faktor keluarga, kemudian yang kedua faktor sekolah, yang ketiga faktor masyarakat. Untuk faktor keluarga, siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara mendidik. Artinya bagaimana siswa itu dididik di rumah, dengan cara apa dia belajarnya di rumah, kemudian bagaimana cara orang tuanya mendidik atau keluarganya mendidik anaknya di rumah. Kemudian faktor sekolah. Faktor sekolah itu faktor yang mempengaruhi belajar, mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah. Yaitu begini, siswa dapat belajar dengan temannya atau teman siswa yang lain, dan belajar dengan gurunya, bagaimana guru itu bisa mendidik dengan baik, atau siswanya bisa belajar dengan disiplin. Kemudian yang ketiga, faktor masyarakat. Untuk faktor masyarakat yaitu pengaruh masyarakat terhadap belajar siswa juga sangat penting ya. Maksudnya begini, bagaimana siswa itu belajar dengan masyarakat, suatu keadaan masyarakat yang di lingkungannya gitu. Sekian dari kelompok kami, semoga yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.